Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aftar Al-Mumi. Saya dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Saya mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual dan sekarang saya ingin membuat video tentang makalah yang saya buat. Ya, makalah ini berjudul tentang keterampilan menulis. Apa sih menulis itu? Ya, kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Keterampilan menulis. Keterampilan ini termasuk dalam 4 aspek, yaitu membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Kita ambil yang menulis. Apa aja sih menulis itu? Apa sih menulis itu? Kenapa kita harus menulis? Apa manfaat dari menulis? Apa tujuannya menulis? Kenapa harus menulis? Memangnya tidak ada cara lain? Ya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu menulis. Pertama, menulis menunjukkan bahwa menulis adalah kegiatan penyampaian pesan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai medianya. Hal ini juga menunjukkan bahwa menulis merupakan kemampuan berbahasa yang digunakan untuk komunikasi tidak langsung daripada komunikasi tatap muka dengan orang lain. Jadi, menulis kita bisa menyampaikan pesan kita yang tidak bisa kita sampaikan kepada orang tersebut. Kita tidak bisa menyampaikan pesan tersebut dengan melalui bicara, tapi kita bisa memberikan pesan tersebut melalui tulisan yang berbentuk sebuah pesan. Tujuannya adalah ya agar pesan itu tersampaikan oleh sang penerimanya. Banyak sekali contohnya, seperti membuat surat laporan, membuat makalah ini termasuk, atau membuat pesan-pesan yang menginformasikan untuk menjaga kesehatan. Kita lanjut masuk ke materi keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus diakui. Banyak ahli mengajukan konsep menulis tersebut. Salah satunya adalah literasi. Literasi adalah kemampuan pikiran, pendapat, dan perasaan tentang orang lain melalui bahasa tulisan. Jadi literasi itu seperti kita membuat orang tersebut memahami apa isi dari pesan tersebut. Sang penerima itu adalah sang pembaca yang membaca tulisan kita. Jadi kita sang penulis harus membuat sang pembaca itu mengerti apa maksud dari tulisan yang kita buat. Membaca pun akan bingung apa maksud dari pesan tersebut. Dan di situ kita juga harus melakukan keterampilan menulis. Kita harus menguasai keterampilan menulis, karena dengan menulis biasa saja, menulis pesan biasa saja, mungkin pembaca pun tidak bisa menerima pesan yang kita sampaikan dengan menulis saja. Kita harus memperbaiki tulisan kita agar sang pembaca pun bisa mengerti maksud pesan yang kita sampaikan. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang produktif yang digunakan untuk berkomunikasi tidak langsung. Ya, contohnya adalah seperti Anda membuat pesan kepada teman Anda. Anda memperingatkan dia agar besok datang jam 7 pagi. Itu kan artinya Anda menyuruh teman Anda untuk datang jam 7 pagi. Tapi jika teman Anda datangnya telat atau datang jam 9 pagi, itu mungkin teman Anda tidak membaca dengan benar. Dan apakah ada yang salah dalam tulisannya? Ya, mungkin ada yang salah dalam tulisannya juga. Kirimlah pesan dengan benar. Jika hal itu penting, buatlah sebuah pesan peringatan, seperti misalnya jam 7 hari Senin 2022 diharap datang ke sekolah. Tapi kalau misalnya Anda hanya bilang, "Woi, datang dong jam 7 ke sekolah ya," dan dia akan menganggap hal itu adalah hal yang biasa saja dan telat juga tidak apa-apa. Maka dari itu, perbaiki lagi tulisan yang kita buat agar pesan
tulisannya tersampaikan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis penulisan. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi biasa disebut pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguatkan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Ada deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat dan suasana. Lalu ada narasi. Narasi atau kisahan merupakan corak tulisan yang bertujuan mencantumkan karangan peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Lalu ada argumentasi. Argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan membuktikan pendapat penulis, meyakinkan atau mempengaruhi pembacanya agar menerima pendapatnya. Ya, argumentasi ini banyak sekali digunakan saat berdebat, beradu argumentasi agar bisa dipercaya oleh pendukungnya. Lalu ada persuasi. Persuasi adalah karangan yang berisi paparan berdaya ajuk ataupun berdaya himbauan yang dapat Persuasi adalah karangan yang berisi paparan berdaya ajuk ataupun berdaya himbauan yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun yang dilontarkan oleh sang penulis. Jadi persuasi itu adalah suatu peringatan yang menggiurkan sang pembaca atau yang menarik perasaan sang pembaca tersebut, ya. Oke, untuk keterampilan menulis ini sudah selesai, ya. Manfaat menulis ini juga saya pakaikan di dalam video ini karena saya menulis skrip di sini dan saya membacanya. Dan jika kalian tidak bisa membuat video dengan cara berbicara langsung, silakan menulis terlebih dahulu. Tulislah apa yang ingin Anda sampaikan, tulislah sesuai keinginan Anda, sesuai materi Anda, agar tidak tergagap-gagap saat pembuatan video. Jika Anda hanya memiliki kemampuan yang sedikit untuk berkomunikasi dengan seseorang, kenapa tidak mencoba menulis terlebih dahulu? Jika Anda tidak bisa berkomunikasi lewat kamera, mulailah menulis terlebih dahulu. Tulislah sedikit-sedikit agar tulisannya pun terbaca, pesan yang kita sampaikan kepada Anda pun tersampaikan. Seperti saya membuat video ini pun masih tergagap-gagap dengan tulisan saya. Kadang saya juga melihat kiri kanan, melihat buku, itu adalah suatu proses menurut saya. Jadi jangan takut, jangan ragu. Jika itu dapat membantu, kenapa tidak? Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.